Sayangnya, kegiatan ini dilakukan pada saat bangsa kita sedang berfokus memberikan perhatian luar biasa terhadap penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi. Namun mereka malah melakukan manuver politik. Padahal Presiden Jokowi sedang mengamanatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19. Pemirsa sekalian, di video kali ini saya ingin memberikan tanggapan kepada kegiatan deklarasi kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dilakukan oleh sejumlah tokoh beberapa hari yang lalu. Ada Profesor Dr. Din Syamsuddin, ada Jenderal Gatot Nurmantio, ada Rocky Gerung, dan lain sebagainya. Yang pertama tentu kita wajib menghargai, menghormati terhadap apa yang mereka lakukan sebagai kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Jadi ada asas freedom of speech dan freedom of expression dalam asas demokrasi. Namun yang kedua, kita juga patut kritis terhadap apa yang mereka lakukan ini. Karena sayangnya, kegiatan ini dilakukan pada saat bangsa kita sedang berfokus memberikan perhatian luar biasa terhadap penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi. Namun mereka malah melakukan manuver politik. Padahal Presiden Jokowi sedang mengamanatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19. BIN, TNI AD, Polri, berkolaborasi sama Universitas Airlangga, berkolaborasi menemukan bagaimana caranya persoalan COVID ini bisa ditanggulangi dari hulu sampai ke hilir. Lalu mereka lakukan eksperimentasi, penelitian, sampai menghasilkan obat agar para pasien bisa disembuhkan. Artinya semua memberikan perhatian terhadap wabah yang sedang menimpa bangsa kita. Sayangnya sejumlah tokoh yang justru mereka adalah orang-orang yang pernah menjabat jabatan strategis di Republik ini malah melakukan manuver politik di saat bangsa kita sedang berjuang melawan pandemi ini. Yang ketiga, yang kita sayangkan juga adalah acara tersebut penuh dengan tipuan. Kita mendengar, kita baca berita ya, bagaimana seorang dubes dari Palestina diundang pada acara tersebut untuk kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan, ternyata datang dalam kegiatan deklarasi kami yang penuh dengan kepentingan politik. Dan dia mengatakan bahwa ya dia tidak tahu rinci dari kegiatan tersebut. Ini jelas kalau berbicara hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina, kegiatan ini justru menciderai hubungan diplomatik antara dua negara. Ada lagi Ibu Mutia Hatta, putri dari pendiri bangsa Bung Hatta yang juga diundang pada acara tersebut. Ternyata tidak diberitahu detil apa inti dari kegiatan tersebut dan pihak keluarga mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui. Hari ini membuktikan bahwa panitia atau para konsolidator yang hadir di kegiatan deklarasi kami tersebut semacam merancang kegiatan ini penuh dengan tipuan dan jebakan-jebakan. Andai Bung Hatta hidup sekarang, mungkin beliau menangis bagaimana anak beliau dipecundangi oleh mereka yang saya sering sebut sebagai para penonton cemberut di panggung sejarah. Mereka yang mungkin mengharapkan banyak dari Republik ini sesuatu dalam tanda kutip, tapi tidak terfasilitasi lalu melakukan manuver politik. Berikutnya, yang keempat, saya ingin katakan bahwa deklarasi kami tersebut bukan gerakan kebangsaan. Bukan gerakan kebangsaan, akan tetapi gerakan politik. Jadi political movement. Karena isinya adalah murni para politisi. Mereka yang disebut dalam ilmu politik itu sebagai interest group atau kelompok kepentingan. Nah, mereka lah yang bergabung menjadi sejumlah orang lalu mendeklarasikan sesuatu dengan agitasi, propaganda, dan provokasi menyelamatkan Indonesia. Seolah-olah bangsa ini mau jatuh, bangsa ini mau tersungkur, bangsa ini tidak akan selamat. Lalu yang kelima, pemirsa, kalaupun ya mereka mau memberikan kritik, sejatinya kritiklah dengan cara yang benar, bukan dengan cara melakukan propaganda, agitasi, provokasi yang memancing kemarahan rakyat. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan wa qula lahu qawlan layyina. Bahkan kepada Fir'aun saja Nabi Musa diminta untuk mengkritik dengan bahasa yang lembut, qawlan layyina.
Nah, apalagi dengan pemerintah kita sekarang, pemimpin kita yang sekarang yang setiap hari menyediakan waktu siang dan malamnya untuk melakukan yang terbaik kepada rakyatnya. Dan yang terakhir ya, di video ini saya ingin ingatkan kepada kita semua, teman-teman pemirsa, janganlah melakukan kritik itu karena memang kita punya prakondisi dalam pikiran kita, yaitu apa? Pandangan kebencian. Tidak bisa. Kalau kita ingin memberikan kritik, maka berikanlah kritik secara jujur. Jadi kejujuran adalah inti utama agar kritik kita itu bisa didengar, bisa sampai ke telinga orang yang kita kritik. Tapi kalau ada pandangan benci sebelumnya, maka kritik itu sudah tidak murni. Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah syair, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna ainas sukhti tubdi al masawiyah. Pandangan cinta itu akan menghapus seluruh aib dalam pandangan kita, seluruh keburukan dalam pandangan kita. Tapi aina sukht, tapi pandangan benci, kama anna aina sukhti tubdi al masawiyah. Pandangan benci itulah yang merusak pikiran kita, lalu seolah-olah ya, orang yang kita tidak suka itu salah terus. Pemerintah ini salah terus. Negara ini salah terus. Mereka yang bekerja juga salah. Yang tidak bekerja juga salah. Jadi semuanya salah. Maka jangan jadikan itu. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilah kama anna aina sukhti tubdi al masawiyah. Demikian tanggapan saya terkait deklarasi kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dilakukan oleh sejumlah tokoh. Terima kasih.